Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang, wow, mungkin ini pertanyaan paling penting yang pernah kita hadapi sebagai manusia. Berdasarkan karya filsuf Nick Bostrom, kita akan menjelajahi janji dan bahaya dari superintelijensi. Sebuah tantangan yang bisa jadi pencapaian terbesar kita, atau yang terakhir. Nah, untuk benar-benar ngerti sebesar apa tantangan ini, Bostrom nggak mulai dengan data atau grafik, tapi dengan sebuah cerita sederhana, sebuah dongeng. Jadi, mari kita mulai dari sana. Oke, dongengnya ini mungkin kedengarannya kayak cerita anak-anak ya, tapi di dalamnya ada inti dari dilema superintelijensi yang sedang kita hadapi saat ini. Coba deh bayangin, sekelompok burung gereja, capek banget bangun sarang ranting demi ranting. Terus mereka mikir, gimana ya kalau kita punya bantuan? Mereka ngebayangin seekor burung hantu, kuat, bijaksana, dan efisien banget. Ini bukan sekedar ide loh, ini udah jadi visi utopia buat mereka, solusi akhir buat semua kerja keras mereka. Dan ide ini, wah langsung menyebar kayak api di antara kawanan. Setuju gitu kira-kira kicauan mereka semua. Dipimpin oleh Pastus, yang dianggap paling tua dan bijaksana, mereka pun bikin rencana. Cari telur burung hantu, besarkan seperti anak sendiri, dan nikmati hasilnya. Kelihatannya gampang banget kan? Tapi, di tengah semua euforia itu, ada satu suara beda. Seekor burung gereja bernama Skronfinkel memberanikan diri bertanya. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam banget. Apa kita udah mikirin cara ngendaliin burung hantu ini nanti? Inilah momen keraguan pertama. Pertanyaan yang menantang optimisme buta seluruh kawanan. Si pemimpin, Pastus, langsung deh menepis kekhawatiran itu. Logikanya, sebenarnya kedengaran masuk akal sih di awal. Jinakin burung hantu kan susah, mending kita fokus ke yang gampang dulu. Dapetin telurnya. Urusan kontrol, itu bisa nantilah. Dan dengan pemikiran yang menenangkan, tapi bisa jadi fatal itu, mereka semua terbang buat memulai pencarian. Dan disinilah Bostrom ninggalin kita, dengan sebuah pertanyaan yang ngegantung. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama burung-burung itu, apa mereka berhasil, atau apa mereka malah menciptakan sesuatu yang nggak bisa mereka kendalikan. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua argumennya. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dongengnya dan coba kita ngaca. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini ya burung-burung gereja itu yang lagi mau memulai proyek raksasa kita sendiri. Jadi, apa sih yang bikin manusia jadi penguasa planet ini? Bukan cakar, bukan gigi, bukan kecepatan. Gorila lebih kuat, cita lebih cepat. Trik spesial kita, satu-satunya keunggulan kita, cuma ini, keunggulan yang kelihatannya tipis banget dalam hal kecerdasan umum. Dan jangan salah ya, jangan pernah remehin keunggulan yang tipis itu. Coba lihat grafik ini. Ribuan tahun sejarah manusia, kemajuan itu nyaris nggak ada, datar aja. Terus, tiba-tiba, boom, ledakan, pertumbuhan yang hampir tegak lurus ke atas. Itulah kekuatan kecerdasan saat dilepaskan, yang mengubah planet ini dalam sekejap mata. Kecerdasan inilah yang bikin kita bisa melakukan sesuatu yang nggak bisa dilakuin spesies lain, belajar secara kumulatif. Kita ciptakan bahasa buat berbagi ilmu, teknologi buat bikin alat, dan masyarakat buat kerjasama. Setiap generasi nggak mulai dari nol, mereka berdiri di atas pundak generasi sebelumnya. Kemampuan kita buat numpuk pengetahuan inilah yang ngebawa kita sampai ke titik ini. Tapi, ini juga yang menghadapkan kita pada pertanyaan yang mungkin paling menentukan dalam sejarah kita. Pertanyaannya sederhana, kalau kecerdasan kita sendiri aja bisa sekuat ini, apa yang terjadi kalau kita berhasil bikin mesin yang lebih pinter dari kita? Nah, ini kan versi modern dari pertanyaannya Skronfinkel. Kita adalah burung gereja yang mau menciptakan burung hantu kita sendiri. Dan ini bukan cuma soal bikin komputer yang jago main catur ya. Ini konsep yang disebut ledakan kecerdasan. Coba bayangin, AI yang cukup pinter buat ngerancang AI yang sedikit lebih pintar dari dirinya sendiri. AI baru itu tentu aja jadi jauh lebih jago dalam merancang generasi berikutnya. Ini seperti reaksi berantai, siklus perbaikan diri yang bisa melesat dengan kecepatan yang nggak kebayang. Dan yang bikin kaget, ide ini tuh bukan hal baru loh. Jauh sebelum zaman digital kita, tahun 1965, ada matematikawan brilian namanya E.J. Good yang udah ngeliat ini. Dia nulis kalau mesin yang super cerdas bakal jadi penemuan terakhir yang perlu dibuat manusia. Karena setelah itu, ya mesinnya yang bakal ngelakuin semua penemuan lainnya. Slide ini ngejelasin prosesnya. Mulai dari level manusia, terus AI itu ningkatin dirinya sendiri. Generasi berikutnya lebih cepat, lebih pintar dalam proses perbaikan. Siklusnya makin kencang, dan sebelum kita sadar, kita udah ketinggalan jauh banget. Kayak siput yang mencoba memahami fisika kuantum.
Nah, ini ngebawa kita balik ke peringatan Skronfinkel tadi, ke inti masalahnya. Begitu ledakan itu terjadi, mungkin udah terlambat buat mikirin cara ngontrolnya. Jadi masalahnya gini, gimana caranya Anda ngasih perintah ke sesuatu yang jutaan kali lebih pintar dari Anda? Itu kayak burung gereja yang nyoba ngajarin burung hantu cara berburu. Perbedaan kecerdasan yang begitu jauh membuat kontrol jadi hampir mustahil. Superintelijensi nggak akan jadi pelayan kita, dia akan jadi entitasnya sendiri. Masalahnya jadi lebih dalam lagi kalau kita ngomongin nilai. Nilai-nilai kita, kebahagiaan, cinta, makna, itu kan rumit, biologis. Sementara tujuan sebuah AI, bahkan yang kelihatannya sepele kayak membuat klip kertas, bisa mengarah ke tujuan-tujuan yang dingin dan logis. Mempertahankan diri, mengumpulkan sumber daya, menyempurnakan teknologinya. Dan dalam prosesnya, nilai-nilai manusia yang berantakan ini bisa dengan mudah dianggap sebagai penghalang. Inilah yang membawa kita ke kesimpulan Bostrom yang cukup bikin merinding. Kalau kita bikin super intelijensi yang tujuannya nggak pas banget sama tujuan kita, dia bakal cukup pinter buat mastiin kita nggak akan pernah bisa matiin dia atau ngubah pikirannya. Nggak ada tombol reset, nggak ada patch perangkat lunak. Nasib kita akan tersegel. Memahami semua ini membuat kita sadar betapa gila taruhannya dalam tantangan yang satu ini. Ini tuh nggak kayak teknologi lain. Kalau kita bikin mobil baru, terus ada cacatnya, kita bisa tarik lagi. Kalau ada program yang ngebug, kita rilis patch. Tapi dengan super intelijensi, kita cuma punya satu kali kesempatan untuk ngatur semuanya dengan benar dari awal. Kesalahan pertama kita akan jadi yang terakhir. Inilah kenapa Bostrom menyebutnya sebagai mungkin tantangan terakhir yang akan kita hadapi. Karena kalau kita berhasil, wah, masa depan umat manusia bisa jadi luar biasa indahnya selama jutaan tahun ke depan. Tapi kalau kita gagal, ya mungkin nggak akan ada lagi tantangan yang bisa kita hadapi. Jadi kita kembali ke awal, dongeng yang belum selesai. Cerita ini bukan cuma soal burung gereja, ini tentang kita. Kita sekarang ada di ambang pintu untuk menciptakan burung hantu kita sendiri. Pertanyaannya, gimana kita mau nulis akhir cerita kita? Apa kita bakal buru-buru kayak Pastus, tergiur sama janji-janji jangka pendek? Atau kita bakal berhenti sejenak, dengerin suara Skronfinkel di antara kita, dan dengan hati-hati memikirkan seni menjinakkan burung hantu sebelum kita membawanya masuk ke dalam sarang kita?